Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan kepada kita karunia, rahmat dan nikmat. Terutama hari ini kita masih dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, mudah-mudahan insya Allah senantiasa dalam keistiqomahan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Qur'an yang akan membahas surah Al-A'raf ayat 82 sampai 87. Masya Allah, ini akhir daripada juz 8 ya Bapak dan Ibu ya. Sebelumnya kita jemput kembali ayat yang sebelumnya Bapak dan Ibu ya. Ayat 80 tentang permulaan kisah Nabi Lut ya dan umatnya kaum kaum Sodom ya. Yang kemarin telah kita bahas bahwasanya Nabi Lut merupakan keponakan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdakwah di daerah lembah Sungai Jordan di negeri Sodom, di mana di situ beliau berdakwah kepada kaum yang melakukan sebuah perbuatan mungkar, perbuatan yang sangat hina, yaitu melakukan hubungan sejenis ya, atau homoseksual dalam atau LGBT kalau sekarang diistilahkan LGBT ya. Nah, di situ kita telah sampaikan Allah sangat murka kepada kaum Sodom ini, di mana mereka memutus hubungan mereka dengan lawan jenis yang merupakan fitrah yang seharusnya mereka lakukan, tapi mereka malah melakukannya dengan sejenis ya. Dan di situ juga termasuk dalam penjelasan kitab tafsir, perbuatan liwat atau sodom itu bukan hanya soal laki-laki dengan laki-laki, tapi juga laki-laki dengan perempuan ketika dia melakukannya tidak pada tempat yang semestinya ya. Dia melakukannya melalui, mohon maaf, melalui dubur. Nah, itu perbuatan yang tentunya dosa besar yang sangat dilarang. Meskipun yang melakukannya suami istri sekalipun ya. Nah, ini tentu permasalahan yang kita sudah sama-sama pahami bersama. Kemudian di ayat yang 80 ya 81 Allah mengatakan sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki dengan perasaan syahwat. Ya, mereka laki-laki tapi bersyahwat kepada laki-laki dan tidak mempedulikan perempuan ya, menjauhi perempuan bal antum qaumum musrifun. Ya, tapi di sini bukan berarti kalau dia datangi laki-laki, syahwat kepada laki-laki tapi juga syahwat kepada perempuan terus boleh enggak ya? Sama saja. Ya, yang jelas laki-laki tentu harusnya fitrahnya hanya kepada perempuan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya, ayat 82 yang kita akan bahas pada pagi hari ini, maka Allah sampaikan, wa makana jawaba qaumihi. Ketika Nabi Lut alaihissalam mendakwahkan kepada mereka, menasihati mereka, menyuruh mereka untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan yang mungkar tersebut, lalu apa jawaban kaumnya? Allah jelaskan di ayat 82, wa ma kana jawaba qaumihi, dan tidaklah ada jawaban daripada kaumnya kecuali ya angqalu, bahwasanya mereka berkata akhrijuhum, akhrijuhum, keluarkan mereka, usir mereka si Lut ya, Nabi Lut dan orang-orang yang bersama dia, orang-orang yang beriman dengan dia. Akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan mereka dari kota kalian, dari kampung kalian atau dari negeri kalian ini. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka itu hanyalah sekelompok manusia yang sok mensucikan dirinya ya, yang sok suci ya, yang merasa dirinya bersih, merasa dirinya mulia ya dibanding dengan kita-kita ini. Nah, itu jawaban daripada umat Nabi Lut atau kaum Sodom yang eh, ketika didakwahi, dinasihati, disuruh oleh Nabi Lut untuk meninggalkan perbuatan mungkar mereka, namun mereka malah menjawab akhrijuhu,
Wa makana jawaba qaumi, dan tidaklah ada jawaban daripada kaumnya kecuali mereka berkata, akhrijuhum, keluarkan mereka, usir mereka. Ya, usir mereka dari kampung kita. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman kepada beliau digelari dengan unasun yatatahharun, yaitu orang-orang yang sok suci ya. Orang-orang yang mensucikan diri. Begitu kira-kira jawaban daripada kaum Nabi Lut, umat Sodom, kaum Sodom yang ingkar atau membangkang kepada dakwah dan nasihat serta seruan daripada Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, begitu mereka menjawab dengan demikian ya, tentunya mereka eh, berupaya melakukan itu dan mengusir Nabi Lut dan pengikutnya, maka sebelum itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Lut untuk segera berpindah atau keluar daripada negeri Sodom tersebut. Karena Allah akan menurunkan azab yang luar biasa. Allah akan menghancurkan dan meluluh lantakkan kampung Sodom tersebut, menghancurkan semua orang-orang yang ada di sana. Maka Allah perintahkan kepada nabinya Nabi Lut alaihissalam untuk keluar, keluar daripada kampung atau negeri Sodom tersebut. Kata Allah, fa'anjainahu, lalu kami selamatkan dia, wa ahlahu, dan keluarganya. Ahlahu ini sebetulnya keluarganya ya, tapi keluarga juga termasuk di sana pengikut-pengikutnya ya. Ahlahu itu bisa keluarga kandung, bisa juga artinya adalah para pengikutnya. Lalu kami selamatkan Nabi Lut dan pengikutnya atau keluarganya, tapi lebih tepat sebetulnya keluarganya ya, karena di sini ada pengecualian yaitu istrinya. Berarti kalau dikecualikan istrinya, berarti yang dimaksud adalah keluarganya ya, anak-anaknya ya, putra dan putrinya. Maka Allah selamatkan Nabi Lut dengan Allah perintahkan beliau keluar beserta keluarganya, dan tentunya ada bersama beliau beberapa pengikutnya ya, kecuali istrinya. Istrinya tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istrinya, karena istrinya ini seorang pengkhianat. Istrinya ini dia istri seorang nabi tapi justru malah berkhianat. Di dalam riwayat diceritakan justru istrinya ini menjadi katakanlah semacam agen ya, menjadi ya apa bahasanya sekarang ya, menjadi malah orang yang membocorkan rahasia ketika dua orang pemuda, dua orang malaikat yang menjelma menjadi menyamarkan diri menjadi dua orang pemuda yang sangat tampan datang bertamu ke rumah Nabi 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 Lut ya. Lalu istrinya yang membocorkan kepada penduduk kampung Sodom bahwasanya di rumah mereka sedang ada dua pemuda tampan, ayo, ayo datang ke rumah, dan tentunya akhirnya mereka digoda dan dirayu oleh orang-orang tersebut ya. Nah, itulah perangainya atau sifatnya daripada istrinya Nabi Lut. Makanya dalam Quran Allah sampaikan contoh teladan atau bukan teladan ya, kisah dua orang istri yang berada di bawah Nabi, tetapi dia justru tidak menjadi seorang wanita yang solehah ya. Fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu. Maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Kanat minal ghabirin. Dia termasuk orang-orang yang tinggal. Tinggal maksudnya dia tidak mau keluar gitu ya. Dia diajak keluar oleh Nabi Lut tapi dia tidak keluar. Dalam riwayat lain dikatakan dia disebut keluar, tapi ketika dilarang oleh Nabi Lut untuk tidak menoleh ke belakang, tapi dia malah menoleh begitu ya. Maka ketika dia menoleh tersebut, maka azab pun ikut menimpanya. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata ini ibrah yang disampaikan dalam Al-Quran, ternyata bahkan istri seorang nabi pun belum tentu bisa selamat kalau memang Allah mentakdirkan dia jadi orang yang sesat, atau dia sendiri memang yang mengikuti jalan kesesatan tersebut, melakukan maksiat, dan tidak ada syafaat yang diberikan untuknya meskipun dia istri seorang nabi sekalipun. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa amtarna alaihim matara. Di sini Allah jelaskan seperti apa azab yang Allah turunkan kepada kaum Sodom ya, umat Nabi Lut yang melakukan perbuatan LGBT. Wa amtarna alaihim matara. Lalu kami berikan kepada mereka, kami hujankan kepada mereka sebuah hujan. Hujan di sini tentu bukan hujan air biasa ya, tapi hujan batu ya, seperti peristiwa batu panas yang diturunkan oleh burung ababil ketika mereka melindungi Ka'bah dari serangan tentara Abrahah di Makkah ya. Nah, seperti itu juga Allah turunkan batu dari langit yang panas
yang mematikan, yang membakar tubuh mereka, membuat mereka mati, bergelimpangan, melepuh tubuhnya. Dan itu kalau tidak salah ya ditemukan oleh para arkeolog di sekitar negeri Sungai Yordan tersebut, di negeri Sodom tersebut ya terlihat ya eh, penemuan-penemuan manusia-manusia yang telah menjadi batu yang dalam posisi mereka sedang melakukan perbuatan yang mungkar tersebut. Naudzubillah ya. Wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan kepada mereka sebuah hujan, hujan dengan batu yang terbakar. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka lihatlah, perhatikanlah kaifa kana, bagaimana aqibatul mujrimin, akibat kesudahan nasib daripada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi Allah sebut orang-orang kaum Sodom ini dengan al-mujrimin. Al-mujrimin artinya orang penjahat ya, kriminal. Mereka melakukan perbuatan dosa yang besar, melakukan perbuatan yang nista dan hina, maka disebut dengan al-mujrimin atau kriminalis, ya, perbuatan kriminal. Jadi tidak bisa dikatakan itu perbuatan yang boleh dilakukan karena suka sama suka, karena dalam Al-Quran mereka dianggap para kriminalis, pelaku perbuatan kriminal yang tentunya kalau kriminal harus mendapatkan ganjaran dan hukuman. Nah, demikian Bapak dan Ibu, kira-kira cerita tentang sekilas ya. Seperti yang saya sampaikan, nanti insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan ayat-ayat tentang kisah Nabi Lut dan umatnya kaum Sodom ini. Nanti insya Allah akan kita perkaya kembali kisahnya. Dan di ayat-ayat di surat-surat yang lain juga lebih lengkap ya ceritanya ya. Kan hari ini cuman beberapa ayat, baru pemanasan lah istilahnya ya. Baru pemanasan, Allah mulai bercerita tentang kisah-kisah Nabi yang Allah utus kepada umat manusia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang 85, Allah kemudian beralih kepada kisah Nabi yang berikutnya, yaitu Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib merupakan salah satu nabi yang merupakan juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus kepada kaum Madian di negeri Madian. Negeri Madian ini juga sebetulnya tidak jauh berada dari kaum Sodom ya. Sama-sama di negeri Yordania tapi sedikit mengarah ke perbatasan dengan Arab Saudi di Teluk Aqabah namanya. Nah, di situ terdapat kaum Madian. Kaum Madian ini dalam sejarah disebutkan merupakan sebuah kaum yang tinggal di negeri yang sangat subur ya, sangat makmur, subur, damai, tentram. Namun mereka di sana juga melakukan perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, di samping mereka juga menyembah berhala, tapi perbuatan yang paling dimurkai Allah pada waktu itu di samping perbuatan syirik itu adalah mereka suka mengurangi timbangan. Mereka suka mengurangi takaran ya. Kata Nabi Syuaib kepada kaum Madian, qala ya qaumi. Ya, nanti insya Allah Bapak dan Ibu kita akan berjumpa lagi dengan kisah Nabi Syuaib. Kita akan ceritakan lebih lebih lengkap lagi ya tentang kisah dan sosok profil Nabi Syuaib ini. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada negeri Madian Allah utus saudara mereka yang bernama Syuaib, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib ini juga disebut dengan Khatibul Anbiya ya, juru bicaranya para nabi karena beliau termasuk orang yang fasih lidahnya seperti Nabi Musa alaihissalam yang berbicara kepada kaumnya. Qala ya qaumi, berkatalah Nabi Syuaib kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku, wa'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian berupa Tuhan selain daripadanya. Jadi tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu seruan daripada Nabi Syuaib. Jadi bisa kita lihat kembali Bapak dan Ibu, ternyata semua nabi-nabi, khususnya yang tadi telah kita bahas di antaranya Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Lut ya, Nabi Ibrahim, Nabi eh, Syuaib, semuanya perintah pertama yang mereka serukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya memberikan hikmah bahwasanya betapa pentingnya aspek tauhid ini dalam kita berdakwah. Ketika kita mendakwahi orang, maka yang harus kita perhatikan yang pertama adalah aspek tauhidnya. Bagaimana mengajari mereka betul-betul memiliki keimanan tauhid yang murni dan bersih, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepadanya, dan itulah yang disebut dengan syahadat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ini yang paling penting. Yang pertama karena yang akan menjadi penentu dia nanti kelak bisa masuk surga atau tidak, maka itu adalah kalimat tauhid ini. Ya. Kemudian kata Nabi Syuaib, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang sangat nyata dari Tuhan kalian. Nah, di sini juga menjelaskan bahwasanya Nabi Syuaib juga dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Tapi memang sepanjang bacaan saya tidak menemukan apa spesifiknya mukjizat Nabi Syuaib ya. Nanti mungkin bisa sama-sama kita cari mukjizat Nabi Syuaib. Saya belum menemukannya, tapi jelas Allah sebutkan dalam ayat ini Allah memberikan bayyinah, bukti yang nyata tentang kenabiannya yang didatangkan dari Allah atau dari Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian sebuah bayyinah, sebuah bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Ya, berarti itu sebuah mukjizat sebagaimana sebelumnya juga redaksinya sama kepada Nabi 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 Saleh ya. Allah juga telah memberikan bayinah kepada beliau berupa keluarnya seekor onta dari eh, sebuah batu yang besar. Maka kata Nabi Syuaib selanjutnya, fa'auful kaila. Karena Allah telah turunkan kepada kalian sebuah bayinah, sebuah bukti kenabian, mukjizat, berarti saya seorang nabi yang memang diturunkan untuk menyeru kepada kalian berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Maka dakwah daripada Nabi Syuaib adalah fa'auful kaila. Setelah tadi memerintahkan mereka untuk menyembah Allah, bertauhid, ya, memurnikan tauhid kepada Allah, maka selanjutnya Nabi Syuaib masuk kepada pokok perkara, pokok permasalahan, pokok penyakit yang ada di tengah-tengah kaum Madian, yaitu fa'auful kaila, maka sempurnakanlah takaran wal mizan dan timbangan. Jadi ada kail, ada mizan. Kalau kail biasanya mungkin kayak meteran kain ya. Kalau ngukur kain, jual kain di pasar ya 1 meter itu kan harus 100 senti ya. Jangan yang pertamanya 100 senti, kemudian lama-lama berkurang 98 senti, kemudian 95 dan seterusnya. Seperti ya banyak kita lihat di pasar ya. Praktek-praktek seperti ini yang kadang mereka mengukur itu dengan kecepatan tinggi. Wallahu alam apakah benar pas 100 senti atau malah semakin berkurang? Nah, gitu banyak trik-triknya ya. Banyak intrik-intriknya yang dilakukan oleh pedagang di pasar yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal takaran. Kemudian dalam hal timbangan ya biasalah yang timbangan yang ada ukurannya, kilogramnya. Nah, itu juga banyak praktek-praktek di pasar di pedagang yang kita lihat ya. Ada yang menambah dengan benda apa namanya magnet di bawah timbangannya, ada yang macam-macam ya cara mereka untuk meraih keuntungan. Ada yang mungkin di bawahnya dialas dengan sesuatu, ya dicampur dengan hal-hal yang tidak semestinya dijual ya. Nah, ini tentu sebuah maksiat yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Syuaib, yaitu kaum kaum Madian. Ya, yang pertama kali mengurang-urangi takaran, mengurang-urangi timbangan itu adalah umatnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Kemudian kata Nabi Syuaib, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Dan jangan kalian mengurang-urangi manusia terhadap barang-barang mereka. Jangan dicuri, jangan dicurangi begitu ya. Terhadap barang manusia atau titipan amanah manusia, jangan kita suka menguranginya. Seperti yang mungkin ya banyak juga terjadi di masyarakat ya, sifat tidak amanah, mencuri ya, mencuri, menipu, banyak sekali ya untuk disebutkan praktek-praktek di tengah masyarakat kita yang inti utamanya adalah karena hilangnya sifat amanah tadi. Tidak takut kepada Allah, tidak adanya muraqabatullah. Yang penting bagaimana cara mendapatkan manfaat tanpa memikirkan itu haknya dia atau hak orang lain. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah dilakukan perbaikan terhadapnya. Ya, jadinya mulai daripada berbuat syirik itu adalah perbuatan fasad, perbuatan berbuat kerusakan dan juga termasuk melakukan pengurangan takaran dan timbangan itu juga masuk dalam konteks merusak di atas bumi ya. Jadi bukan soal menebang pohon saja, bukan soal mencemari lingkungan, tetapi yang dimaksud lebih utama dari ayat ini adalah jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kemusyrikan, jangan melakukan perbuatan mungkar ya dengan mengurang-urangi timbangan karena itu sangat memberikan mudarat kepada masyarakat ya. Dan itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya juga termasuk dalam ayat ini jangan berbuat kerusakan dari sisi lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan, jangan mencemari lingkungan. Ya, jangan
Intinya jangan melakukan kerusakan di muka bumi, begitu ya. Setelah bumi itu diperbaiki oleh Allah melalui para rasulnya, setelah didakwahi manusia, kemudian mereka menyembah tauhid, memurnikan Allah, kemudian datang kaum yang baru, mulai mereka kembali berbuat syirik, mulai mereka kembali melakukan maksiat-maksiat seperti yang dilakukan oleh kaum Madian ini. Kemudian kata kata Allah dalam ayat ini, "Dzalikum khairul lakum." Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, artinya menjauhi eh, berbuat syirik kepada Allah, menjauhi, mengurangi takaran dan timbangan, dan kemudian tidak berbuat kerusakan di atas bumi. Yang demikian itu kata Allah khairul lakum. Jauh lebih baik bagi kalian in kuntum mu'minin. Kalau seandainya kalian betul-betul orang yang beriman. Ya, ini tentu seruan Nabi Syuaib kepada umatnya atau pengikutnya daripada kaum Madian. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah masih melanjutkan ya melalui lisannya Nabi Syuaib, "Wala taq'udu bikulli siratin." Dan janganlah kalian suka duduk-duduk ya, duduk-duduk nongkrong di tiap-tiap jalan. Jadi kalau kita ilustrasikan, mereka suka duduk-duduk di persimpangan jalan atau di jalanan, ya kiri dan kanan jalan. Yang mereka lakukan apa di pinggir jalan tersebut ya, sambil mereka duduk nongkrong, tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Kalian memberikan ancaman-ancaman kepada orang yang beriman yang datang menemui Nabi Syuaib untuk beriman kepadanya. Kalian memberikan ancaman kepada mereka, wa tasudduna an sabilillah, dan kalian menghalangi orang untuk menuju jalan Allah, man amana bih, yaitu orang-orang yang ingin beriman dengan jalan Allah tersebut. Jadi ini larangan atau peringatan Nabi Syuaib kepada kaumnya, yang juga di samping tadi perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan, ternyata mereka juga menghalang-halangi dakwah Nabi Syuaib dengan suka duduk-duduk nongkrong di jalanan dan memberikan ancaman, nakut-nakutin orang yang mau beriman kepada Nabi Syuaib, dan menutup atau menghalang-halangi jalan orang untuk menuju jalannya Allah atau beriman dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tabaghunaha iwaja, dan kalian menginginkan supaya jalan Allah itu menjadi bengkok ya, menjadi tidak lurus. Artinya apa? Ini adalah maksudnya kalian menginginkan orang semua tersesat seperti kalian. Bahkan mereka menghalangi orang-orang yang ingin beriman kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi ternyata umat Nabi Syuaib ini Bapak dan Ibu bukan mereka ingkar dengan sendirinya saja dengan diri mereka, tapi juga menghalangi orang untuk beriman kepada Nabi Nabi Syuaib dengan duduk nongkrong di jalanan, mengancam ya, menakut-nakuti ya, siapa yang berani-berani lewat sini datang ke tempatnya Syuaib akan kami habisi, akan kami sakiti, intimidasi dan seterusnya. Maka itu yang mereka lakukan, tujuannya adalah untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah dan menjadikan jalan agama Allah itu bengkok ya. Wadhkuru idh kuntum qalilan, dan ingatlah wahai kaum Madian, tentunya ini masih ucapannya Nabi Syuaib ya. Wadhkuru idh kuntum qalilan, dan ingatlah ketika kalian masih berjumlah sedikit, fakatsarakum, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Tadinya mereka cuma sedikit, ya paling beberapa belas gitu ya, berapa puluh orang. Lalu Allah jadikan mereka banyak melalui keturunan mereka, atau mungkin banyak orang-orang lain yang datang dari negeri lain yang bergabung dengan mereka, sehingga mereka menjadi sebuah umat yang besar. Maka kata Allah, ingatlah hal ini. Ini adalah nikmat Allah yang harus kalian ingat, di mana tadinya kalian berjumlah sedikit, lalu Allah banyakkan, Allah memperbanyak jumlah kalian. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan lihat juga kata Nabi Syuaib kepada kaum Madian, kaifa kana aqibatul mufsidin. Bagaimana sebelumnya kesudahan atau nasib daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kepada Nabi Syuaib kepada kaum Madian ini sudah cukup banyak nasihatnya ya. Bahkan beliau juga mengingatkan ya, ingat-ingat bagaimana dulu pendahulu kalian daripada kaum Ad, kaum Lut ya, kaumnya Nabi Saleh, yang kaum Samud ya, yang telah dihancurkan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk azab atau iqab. Maka Nabi Syuaib juga memerintahkan atau mengingatkan kepada kaumnya untuk melihat wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Ingat dan lihatlah bagaimana dahulu Allah berikan kesudahan atau nasib daripada orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ya, kerusakan di sini tadi sudah kita jelaskan, berbuat syirik, mengurangi timbangan ya, menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah dan seterusnya.
Kemudian di ayat yang selanjutnya yang terakhir yang kita tadaburi pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, wa in kana ta'ifatum minkum, dan kalau seandainya ada sekelompok orang di antara kalian beriman, wa in kana ta'ifatum minkum, dan jika ada sekelompok orang di antara kalian, ya segolongan orang di antara kalian, amanu, mereka beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan yang aku diutus dengannya. Artinya kalau kita susun dengan bahasa Indonesia yang baik, kalau seandainya ada di antara kalian sekelompok orang yang beriman dengan apa-apa yang aku diutus dengannya, yaitu dengan wahyu Allah, risalah kenabian Nabi Syuaib, wa ta'ifatun, dan sementara ada sebagian golongan yang lain, lam yu'minu, tidak mau beriman, maka kata Nabi Syuaib, fasbiru, maka bersabarlah. Ya, bersabar di sini maksudnya bersabar kepada kaum yang beriman, artinya memang bersabar, bertahan, ya, tahan terhadap olok-olokan, tahan terhadap intimidasi, tahan terhadap ancaman dan seterusnya. Tapi kalau dibawakan kepada yang seberahnya, yang sebaliknya, orang-orang yang ingkar, bersabar di sini maksudnya apa? Tunggulah ya. Tunggu, sabar, sebentar lagi azab akan turun kepada kalian. Jadi konteks sabarnya berbeda. Kalau sabar ditujukan kepada kaum yang beriman, berarti memang sabar, menahan diri, ya, tidak mengeluh, ya, tidak berkeluh kesah, tidak putus asa, sabar karena pertolongan Allah segera datang. Tapi kalau sabar disampaikan kepada orang yang sebelahnya, yang ingkar kepada Nabi Syuaib, maka sabar di sini artinya tunggu, ya, tunggu saja tanggal mainnya, kapan Allah akan datangkan azab untuk kalian. Fasbiru, maka bersabarlah, baik kepada golongan yang beriman, begitu juga golongan yang tidak beriman, hatta yahkumallahu bainana, sampai nanti datang Allah menetapkan kehukuman, Allah menetapkan hukuman di atas kita berdua, atau Allah menentukan, memberikan ketentuan, ketetapan hukum di antara kita, yaitu Allah selamatkan orang-orang yang beriman, dan Allah akan hancurkan dan binasakan orang-orang yang kafir dan ingkar pada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah itu adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik zat, ya, yang memberikan kebijakan atau ketetapan atau ketentuan. Dia yang paling baik, yang paling adil, ya. Dialah seadil-adilnya hakim, seakurat-akuratnya orang yang memberikan hukuman, dan sebijak-bijaksananya orang yang memberikan hukuman. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik hakim dengan makna hakim yang kita pahami, ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekelumit kisah tentang nabi yang keempat berarti, ya, setelah Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, dan sekarang kita sudah masuk juga kepada pembahasan Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib. Ya, memang singkat Bapak dan Ibu, ya. Karena kenapa singkat? Singkat ceritanya karena kisah-kisah Nabi ini akan kita jumpai beberapa kali dengan redaksi dan kisah yang berbeda-beda di beberapa ayat dan surat nanti yang akan kita temui di fase selanjutnya. Nah, ini baru pemanasan, ya. Kita mulai mengingat kembali, mengenal kembali tentang nabi-nabi yang Allah utus kepada umat manusia, dan sedikit kisah tentang mereka bersama kaumnya. Yang intinya adalah yang tadi kita sampaikan, pokok utama dakwah para nabi tersebut adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, terutama dosa-dosa besar, ya, sesuai dengan perbuatan dosa besar dan mungkar yang spesifik yang dilakukan oleh masing-masing umat tersebut pada masanya. Baik Bapak dan Ibu, demikian mungkin tadabbur kita pada pagi hari ini. Kita alhamdulillah, ya, sudah tuntaskan juz 8. Sudah 8 juz kita tadabburi daripada Al-Qur'an. Ya, masih panjang perjalanan, ya. Masih tersisa 22 juz lagi. Ini kita sudah hampir 2 tahun, ya, kalau tidak salah, ya. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu di sini ada yang mungkin ikut dari pertama kali forum tadabbur kita ini. Dan sebagian besar juga mungkin masih baru, ya, atau mungkin di tengah-tengah waktu, tapi yang ikut dari awal pasti sudah merasakan waktu yang cukup lama kita lewati, karena memang kita tidak bisa intens setiap hari, cuman bisa 2 kali dalam sepekan, kecuali di bulan Ramadan, alhamdulillah tiap hari, ya. Tapi tidak masalah, ya. Yang penting kita membersamai Al-Quran selalu. Kita senantiasa bersama Al-Quran, kapanpun Allah berikan pada kita kesempatan, kapanpun nanti mungkin Allah datang waktunya, Allah panggil kita, nggak masalah, ya. Yang penting kita telah berupaya, berusaha untuk
mentadaburi Al-Quran sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran itu? Sungguh kalau seandainya Al-Quran itu datang bukan daripada Allah, maka tentu mereka akan mendapati di dalamnya perbedaan-perbedaan, kontradiksi-kontradiksi yang banyak ya. Tapi itulah gunanya kita mentadaburi, karena kalau kita tidak tadaburi, maka Al-Quran ini tentu tidak bisa menjadi kitab hidayah, kitab furqan kepada kita, menjadi obat sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, kalau hanya sekedar dibaca saja, meskipun ya dibaca tentu tetap dapat pahala ya Bapak dan Ibu ya, tapi kan Al-Quran, wa Qur'anan anzalnahu liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu kata Allah diturunkan untuk ditadabburi ya, dan untuk dijadikan tazkirah bagi orang-orang yang memiliki akal, tidak hanya sebatas untuk dibaca saja. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.